Mami. Jaga adik kamu baik-baik. Mami sudah gak tahan. Maafin Mami. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, Kamu baik-baik saja kan sayang? Saya nggak tahu, Bu. Seperti mimpi rasanya. Semua orang yang saya cintai harus kembali ke alam baka. Saya tidak mengerti mengapa Tuhan memberikan cobaan seberat ini terhadap saya. Semua itu nggak perlu dipertanyakan sayang. Semua jiwa itu punya Tuhan. Ia yang berhak memanggil orang-orang yang diinginkannya. Dan dia memiliki maksud dan tujuan, sayang. Iya, Bu. Sebaiknya kamu tinggal di rumah ibu saja setelah ini, ya? Bu, saya harus menjaga dan merawat Adi. Juga satu-satunya peninggalan almarhum Mami. Rumah ini, Bu. Ya sudah. Kalau itu keputusan kamu. Satu lagi. Teman ibu yang dokter mata itu kan mau datang. Jadi kamu bisa secepatnya ketemu sama dia, ya? Iya, Bu. Ibu pulang dulu ya, sayang. Tabah ya, nak. Iya, Bu. Tante pulang ya, nak. Ya, Tante. Kak Cinta, Mami gak bakalan balik ke sini lagi ya. Kalau adik kangen, gimana dong Kak Cinta? Adi, Mami memang gak kembali bersama-sama kita. Tapi kasih sayang Mami akan selalu menemani Adi sampai Adi besar nanti. Mami. Sudah satu nyawa lagi melayang karena perbuatanmu, Roy. Kalau saja Tante Lydia tidak dirundung duka melihat kesedihan anaknya, tentu saja dia tidak akan meninggal. Ini semua salahmu, Roy. Ini semua salahmu. Ini semua salahmu.
Ini semua salahmu, Roy. Ini semua salahmu. Ini semua salahmu. Aduh, makasih seneng banget. Seneng banget. Rasanya kayak mimpi tau gak sih? Aku juga masih agak-agak shock sih. Aku juga mau bilang makasih sama kamu. Kamu udah bikin aku ngerasa sebagai wanita yang berarti. Itu karena bentuk rasa kasih sayang kamu sama aku, Lia. Kamu nggak perlu berterima kasih seperti itu deh. Sekarang satu demi satu masalah akan kita hadapi kalau kita menikah nanti, ya? Iya, satu problem udah selesai. Ibu udah setuju. Tapi kan orang tua kamu juga nggak setuju kan kalau kita nikah. Iya, aku tahu itu, Lia. Aku akan coba ngomong sama mereka. Aku yakin deh, mereka pasti setuju. Kalau mereka nggak ngerti. Ya, aku akan paksa mereka supaya mereka ngerti, Lia. Biar mereka tahu kalau cinta tidak bisa dihalangi oleh siapapun juga. Tapi yang penting, ibu udah setuju. Yang penting ibu kamu udah setuju. Apa? Kamu ingin menikah? Iya, Ma. Willy ingin segera menikah. Willy sudah menentukan gadis pilihan Willy sendiri. Ya, Willy harap Mama sama Papa mau merestui hubungan ini, Ma. Bagus. Apa yang kamu bicarakan itu, Willy? Kamu harus menyelesaikan kuliahmu dulu. Dari mana ide gilamu itu? Ini bukan ide gila, Ma. Willy kan udah gede, Willy udah dewasa. Willy berhak dong nentuin jalan hidup Willy sendiri. Pokoknya untuk saat ini, Willy sangat benar-benar serius, Ma. Siapa wanita itu? Pokoknya secepatnya, Willy akan mempertemukan calon gadis pilihan Willy sendiri sama Mama sama Papa. Mama tahu deh siapa cewek itu. Apa-apaan ini, Pak? Udahlah, Ma. Biarkan saja Willy menentukan jalan hidupnya sendiri. Ya, kita tunggu saja gadis yang mau diperkenalkannya pada kita. Mudah-mudahan gadis itu gadis baik-baik. Bener, Pak. Itu baru namanya papanya Willy. Makasih ya, Pak ya. Jadi nanti paman kamu yang akan menjadi wali pernikahan? Iya, Tante. Roy? Ma? Mau kemana, Roy? Shirley? Tumben pagi-pagi kamu datang. Ada apa? Hah? Roy, Apa? akhirnya apa yang Mama dan Papa tunggu-tunggu akan terjadi. Mama dan Papa sudah menetapkan tanggal pernikahan kalian sama Shirley. Dan mulai sekarang ini, kamu sama Shirley sudah boleh mencari untuk kebutuhan pernikahan kalian. Roy, kenapa Roy? Apa kamu gak senang mendengarnya? Ma, Cinta baru saja kehilangan orang yang sangat dicintai dia. Dan saat ini dia sedang membutuhkan saya. Saya nggak habis pikir. Kenapa sih semua orang di rumah ini nggak bisa bersimpati atas penderitaan orang lain? Kamu bilang cinta yang membutuhkan kamu saat ini. Kadang aku berpikir, Roy, dia yang membutuhkan kamu atau kamu yang sengaja mengejar-ngejar dia? Shirley, kasar sekali bicara kamu sama saya. Aku bukan orang bodoh, Roy. Siang dan malam kamu pergi menemui dia seakan-akan kamu bekerja sama dia. Bahkan kamu tidak memikirkan tentang rencana pernikahan kita. Shirley, semuanya itu ada waktu dan tempat yang tepat. Kenapa sih kamu selalu mikirin kebahagiaan kamu? Pernah nggak kamu berpikiran bahwa penderitaan yang dialami oleh Cinta itu semua disebabkan oleh saya? Pernah nggak kamu berpikir ke arah situ? Roy, ini demi masa depan kamu, Roy. Masalah pernikahan kamu sama Shirley jangan sampai terganggu hanya karena wanita buta itu, Roy. Ma, tidak akan pernah ada orang ketiga antara hubungan saya dan Shirley. Sekarang yang jadi masalah, sebentar lagi Cinta akan dioperasi. Dan apa yang akan terjadi jika Cinta bisa melihat, Ma? Semua rencana tentang pernikahan ini akan sia-sia. Dan pernikahan ini tidak akan pernah bisa terjadi. Tidak, Roy. Tidak ada yang bisa memisahkan aku dan kamu. Termasuk si Cinta itu.
Shirley, apa yang baru saja kamu ucapkan adalah sesuatu yang sangat egois, Shirley. Sangat egois. Semua orang tidak akan pernah tahu tentang suratan takdirnya. Dan kamu mesti ingat, Shirley, kita juga tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi dengan hubungan kita. Roy, mudah-mudahan ini akan berhasil, Cinta. Saya berharap kamu bisa melihat lagi. bagaimana dokter? Hari ini dia mesti dirawat, Jong. Karena besok kita akan melaksanakan operasi. Oh, ya. Permisi. Iya, makasih. Cinta, setidaknya ada sedikit kebahagiaan akan datang dalam hidup kamu mendengar ini kan? Buat saya kebahagiaan dan kesedihan sama aja, Bu. Rasanya kehilangan Mami tidak bisa digantikan dengan penglihatan yang akan saya dapatkan. Ibu mengerti, sayang. Sabar ya. Ada waktunya kebahagiaan itu akan datang dalam hidup kamu. Ma, Pa. Ini Lia, gadis yang akan Willy nikahi, Ma. Malam, Tante. Om. Ngapain kamu bawa lagi wanita murahan ini ke dalam rumah ini, Willy? Mama kenapa sih ngomong seperti itu depan Lia? Sopan dikit kenapa sih? Jangan harap kalau Mama bisa berlaku sopan kepada perempuan itu. Ma, bicara apa kamu? Apa maksud Mama bicara seperti itu? Pak, apa Papa tidak tahu kalau wanita yang bersama Willy itu adalah wanita yang pernah di dalam kamar sewaktu kita tidak ada di rumah? Wanita seperti apa itu, Pak? Kalau bukan perempuan murahan. Mama nggak usah ingat-ingat lagi masalah itu dong, Ma. Waktu itu Willy yang salah, Ma. Willy yang memaksa Lia untuk masuk ke kamar Willy. Sekarang lebih baik Mama memahami hubungan saya sama Lia, Ma. Willy mau menikah sama Lia, Ma. Lelucon macam apa ini, Willy? Kamu mau menikahi wanita murahan ini? Sampai kapanpun Mama tidak akan pernah menyetujuinya. Mengerti? Kamu perempuan murahan. Pergi dari sini. Saya sudah muak melihat wajahmu. Pergi! Tunggu dulu. Maafkan mamanya Willy. Kamu diterima di rumah ini. Willy. Iya, Pak. Biar Papa yang bicara sama Mama. Baik, Pak. Saya kan udah bilang sama kamu. Kalau kamu pasti nggak nerima saya. Ya mungkin tuh saat ini Mamaku masih belum bisa menerima dia. Tapi aku yakin sekali Mamaku akan bisa menerima. Ya, sabar ya sayang. Gadis seperti dia memang pantas diperlakukan serendah itu. Tapi Mama kan tidak perlu mengeluarkan kata-kata sekejam itu. Serendah apapun gadis itu. Tapi anak kita sangat mencintainya. Jadi kita harus menghormati keputusan Willy. Apa? Jadi Mama harus menyetujui kalau Willy akan menikahi gadis itu? Apa-apaan nih, Pak? Jangan pernah mimpi kalau Mama akan menyetujuinya. Jangan mengambil keputusan secepat itu, Ma. Mama kan belum kenal gadis itu lebih jauh. Dia memang pernah membuat kesalahan bersama Willy dalam satu kamar.
Tapi bukan sepenuhnya kesalahan gadis itu. Willy sudah mengatakan bahwa Willy lah yang bersalah. Papa bukan minta Mama untuk menyetujui pernikahan Willy. Yang Papa minta, Mama pikirkan lebih dahulu. Ya. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.